Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basirah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih Allah pertemukan dalam forum ke-17 dari kajian Tasawuf lil Alamin ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua sehingga kita berada di jalan yang lurus, jalan orang-orang yang mendapatkan rahmat-Nya dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini dan ke depan, insya Allah kita akan berfokus kepada sebuah tema seputar kisah yang merembes masuk ke dalam khazanah Islam. Yang terakhir, kisah-kisah ini menduduki level keyakinan di sebagian kalangan muslim, yang tentunya perkara ini dapat membengkokkan keyakinan seharusnya yang diyakini, yaitu keyakinan atau keimanan yang Rasulullah ajarkan, yaitu akidah kita. Rasulullah SAW bersabda, iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah atau tauhid, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jumhur ulama memahami hadis tersebut dengan pahaman bahwasanya cabang-cabang iman itu terlepas dari redaksi angka-angkanya dapat diasosiasikan, disinonimkan kepada redaksi amat banyak. Angka-angka dalam hadis tersebut bisa kita pahami tentu saja secara literal, namun bisa juga kita pahami dengan makna banyak. Wallahu alam. Hal lain yang bisa kita pahami dari hadis di atas adalah bahwa cabang-cabang iman itu bertingkat, ada yang tinggi dan ada juga yang rendah. Imam Al-Baihaqi, salah seorang terkemuka, mendaftar ada 77 cabang iman. Di tingkat paling atas adalah cabang iman sebagaimana 6 rukun iman. Kemudian termasuk juga kaidah-kaidah muamalah, silaturahmi, zakat, infak, sedekah, dan seterusnya. Silahkan sahabat googling karena ada banyak artikel dengan judul cabang-cabang iman tersebut. Inilah landasan utama dari episode Luruskan Shaf Akidah pada kajian kita kali ini dan ke depan. Luruskan dalam artian sebagaimana shaf kita di dalam salat berjamaah, fokus menghadap ke depan, tak terkecuali imam pun harus menghadap ke depan dan khusyuk, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, apalagi ke belakang. Inilah perumpamaan sikap kita terhadap apa yang sudah berlalu, yang bisa kita asosiasikan sebagai sikap terhadap semua kisah umat terdahulu yang menyimpang, maka sikap kita harus membelakanginya. Seharusnya pandangan kita terhadap kisah-kisah yang bertebaran meninggalan umat masa terdahulu, terkhusus kisah yang menyelisih akidah, seharusnya tanggapan kita hanya sebatas menelusuri, bukan menjadikannya sebagai bagian dari akidah itu sendiri. Kita percaya bahwa kisahnya ada, bukan berarti kita juga mengikuti praktek-praktek penyimpangannya. Karena saya banyak mendapati kisah-kisah yang dijadikan keyakinan yang dianut oleh sebagian kalangan kita muslim, dikarenakan lemah dalam berpijak pada landasan akidah, dan perkara ini dapat dikategorikan kebengkokan. Kendati terlihat tidak begitu berpengaruh terhadap keyakinan tauhid yang seutama, namun cukup bersumbangsi dalam membiaskan fokus dari keyakinan akan ketauhidan dari sisi kehusyukannya. Analoginya seperti ini: jika kemudi sebuah kapal laut melenceng 0,5 derajat saja dari petunjuk kompas dalam jarak tempuh di kisaran ratusan kilometer, memang belum terasa melencengnya. Tapi jika jarak tempuh sudah mencapai ribuan kilometer, maka bisa dipastikan kapal tersebut tidak akan berlabuh di dermaga yang dituju. Inilah analogi pengaruh keyakinan-keyakinan menyelisih akidah yang dianut dikarenakan lemah dalam berpijak pada landasan akidah itu sendiri. Untuk itulah pada kajian kali ini kita akan membahas satu keyakinan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah yang banyak dianut di kalangan kita terkait penciptaan Adam dan Hawa. Sahabat sekalian, kajian kita kali ini saya beri judul apa makna kalimah nafsin wahidah. Ini terkait dengan keyakinan seputar penciptaan manusia. Dalam fokus kajiannya terkait Adam dan Hawa. Mari kita luruskan shaf akidah kita.
Sahabat sekalian, banyak sekali yang meyakini bahwa pasangan Nabi Adam itu bernama Siti Hawa. Dan saya pribadi juga waktu masih remaja mengetahui hal ini. Namun karena saya orangnya aneh, tapi itu kata teman-teman saya, bukan kata saya. Yang jelas saya punya sikap yang skeptis terhadap pendapat-pendapat yang populer, terutama kisah menyangkut khazanah Islam. Dalam artian bukan mendikte, tapi saya lebih kepada penasaran dan mempertanyakan apa iya begitu. Terkait nama pasangan Nabi Adam ini, sikap skeptis saya menuntun saya untuk melakukan penelusuran terhadap hal ini. Setelah saya telusuri dalam Al-Quran, tidak ada satu surat bahkan satu ayat pun yang menyebutkan nama dari pasangan Nabi Adam. Begitu juga di level hadis sahih. Tidak ada satupun hadis sahih yang menceritakan nama pasangan Nabi Adam tersebut. Kalaupun ada, yaitu dari riwayat tafsir dari salah seorang mufassir yang meriwayatkan dalam tafsirnya yang mengatakan sebab lain daripada penamaan Hawa dengan nama ini, dalam hal ini kalimah zaujaha, karena mengutip sebuah riwayat yang mengatakan saat Adam duduk sendiri, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya tanpa disadarinya. Sahabat sekalian, dari sudut pandang saya secara pribadi, jika ada sebuah kisah atau riwayat yang tidak ada referensinya di dalam Al-Quran, maka saya tidak akan menaikkannya ke level keyakinan ilmu yakin di dalam diri saya, tak lebih sebatas mengetahuinya saja. Sahabat sekalian, izinkan saya sedikit bernostalgia. Ada banyak keyakinan saya yang dianggap aneh oleh teman-teman saya sewaktu saya masih berusia remaja. Keyakinan saya tersebut dilatar belakangi dua hal. Pertama, di usia remaja saya mulai belajar tauhid di sebuah thariqah. Sekaligus juga yang kedua, pada waktu usia remaja tersebut saya juga berkesempatan bersekolah di sekolah lanjutan tingkat atas Kristiani. Saya ikut mata pelajaran teorinya dan lumayan nilai pelajaran agama Kristiani saya yang saya dapatkan lebih tinggi dari anak-anak Nasrani sendiri. Dari sinilah saya mendapatkan banyak ayat-ayat dalam kitab Nasrani yang eksis di dalam khazanah Islam. Contoh, ketika saya bilang kepada teman sesama muslim bahwa Nabi Adam itu bukan manusia pertama, langsung saya dibilang aneh. Padahal pendapat saya tersebut sebenarnya bermaksud menyelisih ayat Alkitab Nasrani yang mengatakan Adam manusia pertama. Nanti kita lihat ayatnya. Dan kondisi saya pribadi yang dianggap aneh ini berlangsung hingga usia saya sekitar 40 tahun. Dan selama itu pula saya menyimpan semua keyakinan-keyakinan saya tersebut karena khawatir akan menimbulkan misunderstanding di kalangan saudara seiman. Kendati semua keyakinan saya tersebut insya Allah semuanya berhujah kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis di level sahih. Kemudian sejak usia saya mencapai 40 tahunan, saya mulai sedikit demi sedikit membuka keyakinan saya tersebut ke ranah publik. Karena sejak saat itu saya mulai melakukan penelusuran di dalam Al-Quran lebih intens. Yang pada awalnya saya hanya baca Al-Quran begitu saja, khatam, setar lagi, dan setar lagi, terus saja begitu. Namun terkait usaha menelusuri tersebut, ada satu ayat yang saya sangat-sangat meyakininya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah. Yang artinya, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Surah Al-Qiyamah ayat 18-19. Saya sangat yakin bahwa semua penjelasan akan semua ayat-ayat Al-Quran yang 6232 ayat itu sesungguhnya semua penjelasannya dari Allah dengan mekanisme dan perantara yang Dia tetapkan. Jadi prinsip saya, baca saja Al-Quran secara istiqomah setiap pagi, hari, dan petang. Selanjutnya pasti Allah akan jelaskan hikmah-hikmah dari ayat-ayat yang kita baca itu. Sebetulnya usaha menelusuri tersebut bukanlah jalan mulus, bukan hanya dituding aneh. Yang lebih berat adalah serangan iblis dari berbagai penjuru. Kenapa berat? Karena iblis sangat paham kelemahan saya. Tapi alhamdulillah Allah selalu memberikan jalan keluarnya ketika iblis jatuhkan saya ke titik paling nadir.
Alhamdulillah, barulah di 5 tahun terakhir saya melakukan penelusuran secara mendalam dengan membuka kitab-kitab tafsir, kemudian asbabun nuzul, kitab-kitab hadis sahih, dan beberapa kitab-kitab ilmu tauhid dan syariat. Dan alhamdulillah pula, di mana di era digital sekarang ini semua kitab-kitab ilmu agama Islam sudah tersedia dalam format digital, tinggal di-download saja. Masya Allah, inilah salah satu berkah dan rahmat Allah bagi orang-orang yang senantiasa ingin mendekat kepadanya. Awal ikhtiar penyampaian hasil penelusuran yang saya lakukan, saya share di grup Facebook, naik lagi ke platform Google Blog, dan terakhir hingga saat ini saya juga mencoba berbagi ilmu agama Islam dan hikmah-hikmah dengan menggunakan platform YouTube seperti sekarang ini. Di samping itu, saya juga secara lisan menyampaikan kepada orang-orang yang Allah dekatkan kepada saya. Alhamdulillah. Sahabat sekalian, kita kembali kepada fokus kajian kita terkait sebuah riwayat yang melatar belakangi tafsir dari salah satu mufassir yang redaksinya mengutip dari sebuah riwayat yang redaksinya seperti ini. Saat Adam duduk sendiri, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya tanpa disadarinya. Salah satu kisah yang mengambil tempat pada bidik-bidik khazanah Islam, yaitu kisah Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam. Adalah ini diyakini sebagai bagian dari khazanah Islam dan dianut oleh sebagian besar kalangan muslim. Sahabat sekalian, terkait kisah Adam dan Hawa, jika kita lakukan penelusuran lebih jauh ke belakang, melakukan eksplorasi terhadap sejarah sebelum Islam diturunkan, maka kita akan mendapati kisah yang bersumber dari Bible, kitab sucinya umat Nasrani. Di dalam Alkitab ada disebutkan nama pasangan Adam dan Hawa. Mari kita lihat bagaimana redaksinya di dalam Alkitab. Kitab Kejadian 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kemudian ayat selanjutnya 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kemudian secara eksplisit lagi Alkitab menyebutkan nama Adam dan Hawa, yaitu pada Timotius 2:13, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Jadi jelaslah bahwa asal muasal munculnya nama Hawa yang berasal dari sebuah nama yang bersumber dari Bible di dalam kitab suci umat Nasrani. Kemudian jika penelusuran kita lakukan terhadap ayat-ayat Al-Quran, maka terkait nama Hawa sebagai pasangannya Adam, Al-Quran tidak menyebutkan nama tersebut. Tidak ada ayat yang menceritakan penciptaan Hawa, apalagi kisah secara eksplisit seperti redaksi Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Redaksi seperti ini tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi hikmahnya adalah Allah menyengajakan ini karena Allah ingin meluruskan keyakinan yang menyimpang dari konsep penciptaan yang telah Allah tetapkan dan tertulis di Lauh Mahfuz. Al-Quran hanya menyebutkan dengan redaksi pasangan Adam atau istri Adam, termasuklah penobatan Adam sebagai manusia pertama juga tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan sunnah yang sahih. Insya Allah kita akan bahas tema penciptaan manusia ini pada judul yang terpisah. Sahabat sekalian, sekarang mari kita lihat hujah ayat Al-Quran yang menceritakan Nabi Adam dan pasangannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsirah wa nisaa, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya darinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Surah An-Nisa ayat pertama. Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada manusia seluruhnya, itu artinya kita semua, bahwa Allah menciptakan kita semua dari nafsin wahidah. Jumhur ulama menafsiri kalimat tersebut bermakna diri yang satu. Jadi di sini informasinya Allah berikan untuk skala umum, universal, untuk semua manusia, bahwa kita manusia diciptakan dari diri yang satu.
dan dari satu yang tercipta itu Allah ciptakan pasangannya, dan dari keduanya atau dari pasangan yang tercipta tersebut Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan. Perlu juga saya sampaikan bahwa sebagian ulama mufassir menamai nafsin wahidah tersebut sebagai Adam. Maka dari itu jika kita baca pada terjemahannya menggunakan tanda kurung, yaitu kata Adam diletakkan di dalam kurung, itu artinya hanya perkiraan saja. Dengan kata lain dimungkinkan. Mana dari nafsin wahidah, kemungkinan itu menunjuk kepada diri Nabi Adam. Namun dari hasil penelusuran terhadap Alkitab tadi, kita bisa memahami asal muasal penamaan Adam pada sebagian tafsir akan kalimah nafsin wahidah tersebut dari sebagian mufassir. Dari ayat ini ada 3 poin penting, yaitu pertama, skala informasinya untuk semua manusia. Ini bermakna bahwa semua manusia sebelum ayat ini diturunkan telah menganut pemahaman yang salah tentang penciptaan manusia. Logika sederhananya seperti ini. Kalau pahaman semua manusia sebelum ayat ini turun, pahamannya sudah benar, maka untuk apa ayat ini Allah turunkan? Poin keduanya adalah terkait judul kajian kita kali ini, yaitu kata nafsin wahidah, diri yang satu. Kata ini bermakna awal cikal bakal penciptaan manusia, sekaligus bermakna konsep dan mekanisme penciptaan secara berkelanjutan. Di dalam ilmu biologi modern kita mengenal istilah stem cell atau sel puncak atau sel induk. Dari sel inilah terbentuknya sperma dan sel telur, membentuk zigot, embrio lengkap dengan rantai DNA-nya, dan kemudian membentuk semua organ-organ tubuh dan seterusnya. Sahabat bisa baca literatur yang menjelaskan tentang stem cell tersebut untuk lebih detailnya. Karena pada intinya saya ingin mengajak sahabat semua untuk membuka wawasan kita. Stem cell inilah yang dimaksudkan oleh Al-Quran sebagai nafsin wahidah itu. Dan ini terbukti semakin kesini kemajuan ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu kedokteran modern, yang banyak melakukan penelitian terhadap stem cell tersebut pada semua makhluk hidup. Sahabat sekalian, apapun yang Allah ciptakan secara konsep sunatullah, semua bentuk penciptaan yang Allah jadikan, semua ada mekanisme dan prosesnya. Tidak ada satupun makhluk di bumi, bahkan jagat raya semesta, yang nyata dan yang gaib keberadaannya karena kebetulan atau simsalabim seperti sulap. Semua ada sunatullahnya, dan itu artinya ada hukum, proses, mekanisme, dan spesifikasinya, dan semuanya itu Allah kemas di dalam hikmahnya masing-masing. Ilmu pengetahuan yang terus berkembang adalah bentuk konkret dari hikmah-hikmah yang Allah turunkan tersebut, yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang memikirkannya, yaitu orang-orang yang senantiasa bertahan di dalam ruang ketakwaan. Karena bagi yang berpikir tapi tidak berada dalam ruang ketakwaan, Allah katakan ayat-ayat Al-Quran ini justru akan membuat mereka semakin tersesat. Jadi yang penting itu adalah bertakwa. Sahabat sekalian, perlu saya tegaskan juga, hanya Allah yang tidak ada sebab musababnya, hanya Allah yang tidak bisa dijelaskan asal muasalnya. Itu artinya semua makhluk tanpa terkecuali adalah wajib untuk bisa dijelaskan asal muasalnya secara logis, rasional, dan saintifik, sebagaimana yang Al-Quran ajarkan. Jadi ketika ada satu pendapat yang tidak logis, rasional, dan tidak saintifik, maka bisa dipastikan landasannya tidak otoritatif. Dengan kata lain, referensi utamanya bukan Al-Quran Al-Karim, seperti mitos-mitos dan anggapan-anggapan yang dihubung-hubungkan dengan perkara akidah Islam. Poin ketiganya adalah nafsin wahidah ini terkait erat dengan konsep dan mekanisme penciptaan makhluk hidup secara berkelanjutan. Bukan hanya manusia tetapi juga hewan, tumbuhan, dan semua makhluk yang beranak pinak dan juga berkembang, sebagaimana alam semesta yang terus mengembang. Sahabat sekalian, kembali kepada hujah kajian. Lebih lengkap dan tegas lagi Allah menjelaskan tentang istilah nafsin wahidah ini pada surah Al-A'raf ayat 189-190, yaitu yang intinya Allah menegaskan bahwa nafsin wahidah itu bukanlah Adam,
tetapi cikal bakal manusia seluruhnya, laki-laki dan perempuan, baik secara konsep skala awal penciptaan juga dalam skala penciptaan secara berkelanjutan. Mari kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha, yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan darinya dia menciptakan pasangannya. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma wa ta'ala Allahu amma yusyrikun, yang artinya maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang saleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah Al-A'raf ayat 190. Saya tidak mengutip seluruh ayatnya karena cukup panjang. Saya mengutip ayat senada dengan fokus kajian kita kali ini saja, yaitu makna dari istilah nafsin wahidah. Jadi jelas bahwa konsep penciptaan manusia terkait makna kalimah nafsin wahidah bukan menunjuk kepada figur Nabi Adam dan pasangannya secara khusus sebagaimana yang banyak dianut, karena pada ayat 190 Allah menjelaskan tentang pasangan laki-laki dan perempuan itu dikaruniai anak, dan itu berlaku untuk semua manusia. Jadi dari kedua ayat tersebut dapatlah kita pahami bahwa skala penciptaan manusia dalam konteks makna kalimah nafsin wahidah adalah skala manusia seluruhnya. Jadi kesimpulan dari kajian kita kali ini adalah, pertama, bahwa makna dari kalimah nafsin wahidah adalah tidak menunjuk kepada diri Nabi Adam, tetapi menunjuk kepada stem cell atau sel puncak atau sel induk, sel yang Allah ciptakan sebagai cikal bakal penciptaan manusia. Dalam hal ini terkait fokus kajian kita, sekaligus sebagai cikal bakal dari proses berketurunannya manusia secara berkelanjutan hingga kiamat kelak. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah pendapat yang mengatakan Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam, yang banyak dianut oleh kalangan muslim. Sebetulnya itu adalah rembesan kisah Nasrani yang masuk ke dalam ranah khazanah Islam, yang masuk melalui jalur periwayatan hadis dan tafsir, dan yang jelas tidak ada satu dalil Al-Quran dan hadis sahih yang menyebutkan pendapat seperti ini. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian yang singkat ini kita mendapatkan petunjuk dan hidayah, sehingga diberikan kekuatan untuk bangkit dan meluruskan sab akidah kita yang mungkin selama ini belum lurus dilihat dari perspektif selaku muslim yang berislam secara kafah. Perlu saya tegaskan, kajian ini tidak bermaksud mencari siapa benar dan siapa yang salah, apalagi menghujat saudara sesama muslim, karena semua kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu juga kita sepakati bahwa melakukan penelusuran, mengeluarkan pendapat, diskusi, bahkan adu argumen dengan cara-cara yang santun adalah juga Allah ajarkan kepada semua manusia. Untuk apa? Untuk membangun saluran hidayah yang Allah curahkan, bukan untuk eksistensi dan egoisme. Dengan terbangunnya saluran keyakinan yang berhujah kepada Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah hikmah dan hidayah yang turun dapat memasuki relung kalbu dan akal kita dengan maksimal. Semoga Allah meridhai kita semua, amin ya rabbal alamin. Insya Allah ke depan kita akan lanjutkan dengan judul yang lain, tentunya masih seputar episode luruskan sab akidah tersebut. Dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi di tema kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.